alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak narasumber kita pada hari ini, salah satu calon Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Bapak Khairuddin, asal Aceh. Sehat Bapak? Ya, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang saya hormati juga Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Kota Pontianak, Bapak Fahrul Ar-Razi, yang sekarang lagi dalam perjalanan. Yang saya hormati para Bapak Ibu pimpinan Ikatan Guru Indonesia, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan keberkahan terlimpah kepada kita semua, serta yang saya banggakan peserta webinar pada malam hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi pada pekan ketiga ini kita kembali menghadirkan narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Khairuddin, yang akan menyampaikan nih terkait tentang visi dan misi serta program-program yang dicanangkan ketika nantinya si Bapak Khairuddin ini terpilih menjadi Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, seperti itu. Dengan tema, tentunya kita sama temanya setiap pekannya, yaitu strategi kepemimpinan bakal calon Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia 5 tahun ke depan. Langsung saja Bapak Ibu Guru, kita untuk mengefisien waktu, saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak. Jadi bagi peserta, nanti yang ingin bertanya silahkan bisa diketikkan di bagian chat, atau juga nanti bisa bertanya langsung, seperti itu. Silahkan Bapak Khairuddin, dengan hormat kami persilahkan untuk menyampaikan visi misi serta program-program unggulan, seperti itu. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa bil islamina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih juga pada teman-teman panitia yang sudah mengajak saya untuk ngobrol santai. Ya sesantai-santai apapun ya tetap aja mikir-mikir gitu. Terima kasih teman-teman sekalian sudah berhadir. Alhamdulillah pada malam hari ini saya masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita dan teman-teman sekalian juga sehat, sehingga kita bisa bareng-barengan duduk bicara santai. Saya sendiri Bapak dan Ibu masih terlalu muda di IGI. Saya masuk IGI itu tahun sebelum kongres itu 2013, kemudian kita dirikan IGI di Aceh Timur. Saya ingat betul itu sejarahnya Babi Nurdin itu baru pulang dari pelatihan di Jakarta, di Student Work Camp kalau saya tidak salah. Kemudian beliau menceritakan ada organisasi yang bagus, organisasi yang spiritnya sharing and growing together, organisasi yang sepertinya kita bisa ciptakan di Aceh Timur. Jadi di Aceh Timur kita bisa ciptakan di Aceh Timur. Aceh Timur itu salah satu kabupaten 3T, termasuk kabupaten 3T yang tertinggal. Kami awal-awalnya masih punya banyak guru 3T, tapi sekarang mungkin sudah agak maju gitu. Nah, pun demikian alhamdulillah jaringan internet kami bagus sekali. Jadi belum pernah ada kendala jaringan internet kalau di Aceh Timur ya, kecuali memang gangguan secara global ya, kalau secara sekolah tidak. Nah, jadi alhamdulillah pada saat itu kita dirikan IGI Aceh Timur. Kita dirikan IGI Aceh Timur, ada 9 teman-teman itu, makanya sampai saat ini kita sebutnya tim 9. Saya pada saat itu dipercaya oleh teman-teman untuk menjadi sekretaris IGI Aceh Timur. Perjalanannya alhamdulillah kami pada saat itu Babi Nurdin pengawas, sekarang Babi Nurdin kepala sekolah, dulu pengawas. Jadi dan Babi Nurdin pula yang mencemplungkan saya untuk kuliah di S2 kepengawasan. Jadi Pak Fikron beruntung, Pak Fikron sudah pengawas, saya S2 kepengawasan tapi nggak pengawas loh. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah perjalanannya setelah Kongres 2016, Babi kemudian ditarik ke IGI Pusat. Jumlah anggota yang ditinggalkan oleh Babi pada saat itu 100 anggota. Sehingga ketika saya menjadi Ketua IGI Aceh Timur itu, saya hanya menargetkan 1 tahun nambah 100 sudah oke.
Nah, memang kita hampir tidak ada friksi dengan PGRI, hampir tidak ada friksi. Jadi kita jalannya enak, karena Babi pada saat itu pengawas, punya hubungan yang bagus, sehingga ketika saya menjadi ketua IGI Aceh Timur, karena nyaris tidak ada friksi, tapi friksi pasti ada lah di tingkat-tingkat kecamatan. Itu pasti ketika kita sudah bergerak melesat, itu sudah ada gangguan sebenarnya. Nah, jadi ketika saya menjadi ketua IGI Aceh Timur itu, malah saya yang kaget gitu. 2016 saya hanya memegang IGI Aceh Timur itu dari Maret sampai Desember. Dari Maret sampai Desember, ya alhamdulillah saya menuntaskan sampai 1.000 kurang 3 orang. Jadi 997. Saya tinggalkan IGI Aceh Timur, saya hanya megang jabatan selama 8 bulan, jadi pada saat itu 997 hampir 1.000. Jadi alhamdulillah pada saat itu IGI Aceh Timur untuk kategori kabupaten itu nomor 1 di Indonesia. Sehingga Ketum mengapresiasi saya, mengundang saya ke acara TNP pertama di Surabaya. Sayangnya malah saya tidak bisa ikut karena saya kecelakaan motor, jadi tangan saya patah sehingga saya tidak bisa ikut. Setelah itu tahun 2017 saya kemudian diminta oleh Ketum untuk menjadi ketua IGMP Matematika Indonesia. Jadi IGMP merupakan sayap dari Ikatan Guru Indonesia. Jadi selain daerah dan wilayah, kita juga punya IGMP, dan pada tahun 2018 di TNP Jakarta Januari, kita sudah punya kanal-kanal IGI. Tapi sebelumnya kita sudah punya kanal IGI sebenarnya di TNP di Surabaya. Cuman kanal IGI pada saat itu tidak terlalu banyak. Jadi seingat saya hanya Sagu Tanok yang sudah duluan ada, kemudian Sagu Sabi, kemudian Sagu Saku, kemudian ya Sagu Saku pada saat itu Pak Slamet ya. Nah, kemudian di TNP Jakarta kita kemudian, dan di TNP Jakarta itu kebetulan saya yang jadi ketua panitianya. Jadi pada saat itu kita melahirkan sebanyak 68 kanal, dan kemudian di Aprilnya kita melahirkan 19 kanal khusus untuk IGMP Matematika dan IGMP Fisika di Makassar. Nah, jadi saat ini kita sudah meresmikan sekitar 100 lebih kanal di LPMP IGI. Kebetulan saya juga kepala LPMP IGI, Lembaga Penjamin Mutu Pelatihan IGI. Jadi kita sekarang sudah ada lebih dari 1 kanal, yang kemudian kanal-kanal daerah itu kita nasionalkan. Jadi kita masukkan ke dalam SIM GPIGI. Ini lumayan canggih ya, lumayan modern, karena ketika teman-teman mendaftar misalnya di Sagu Sanos, kemudian teman-teman dinyatakan lulus oleh foundernya Pak Holik, dan teman-teman kemudian memperoleh sertifikat Sagu Sanos. Jadi ada beberapa kanal yang saya lihat sangat progresif di sana. Ada Sagu Sanos, ada Sami Sanos, ada Sagu Sapi, juga Sagu Sablok. Itu sangat progresif di sana mengadakan pelatihan. Nah, ribuan guru tercover untuk untuk ikut pelatihan mereka. Dalam perjalanannya 2018 pada saat TNP itu kan dilantik di reshuffle reshuffle kedua, dan pada saat itu saya menjadi wakil ketua umum untuk regional 1 Sumatera bagian utara. Jadi saya memegang kewenangan bagi Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepri. Kemudian terus berlanjut, dan alhamdulillah Kepri lahir. Jadi kita usahakan teman-teman Kepri itu semangat, kemudian alhamdulillah Kepri lahir. Pada saat itu awalnya Kepri belum lahir. Setelah itu reshuffle ketiga, saya kemudian masih tetap pada posisi yang sama, tetapi kewenangan yang lebih kecil. Kalau kemarin saya memegang 4 provinsi, sekarang saya hanya memegang 2 provinsi, Aceh dan Sumatera Utara saja. Dan kebetulan Riau dan Kepri kemudian diserahkan kepada sahabat saya Pak Haji Mlo, Allah maghfir lahu, karena beliau sudah wafat.
Nah, jadi kemudian dalam perjalanannya reshuffle keempat, ya reshuffle keempat, kalau alasan reshuffle teman-teman konfirmasi saja ke ketua umum karena kewenangan reshuffle ada di ketua umum. Kemudian saya diminta oleh ketua umum untuk mendampingi beliau sebagai IG2 di Sekretaris Jenderal Ikatan Guru Indonesia. Dan mungkin di antara teman-teman, karena saya harus mengatakan mungkin karena belum ada keputusan apapun terkait dengan rekrutmen calon ketua umum. Dan sebenarnya teman-teman yang sudah beredar sekarang itu sebenarnya secara rules, secara regulasi belum boleh dikatakan sebagai calon ketua umum. Hanya mungkin teman-teman sudah memperoleh mandat dari wilayah untuk dipercaya sebagai ketua umum ke depan. Jadi mandatnya itu mungkin yang menjadikan seolah-olah kita boleh mengatakan sebagai caketum gitu. Karena saya baru menuntaskan dan memang ini yang menjadi fokus saya dan saya mohon maaf kepada teman-teman yang hadir. Saya tidak menyiapkan poin karena saya fokus kepada di kesekjenan itu ternyata banyak sekali kerjaan. Teman-teman yang ingin merevisi SK, teman-teman yang mengajukan SK kepengurusan yang baru, teman-teman yang juga mengusulkan untuk terlibat di dalam ke kongres nanti, terlibat dalam kepanitiaan kongres terutama di awal-awal. Jadi kita punya panitia ad hoc yang menyusun draft terkait dengan konstitusi, draft terkait dengan aturan rekrutmen dan kriteria calon ketua umum IG, dan draft terkait dengan rekomendasi. Nah, jadi saya memang sedang fokus ke sana, menyiapkan itu, dan kemudian alhamdulillah sampai hari ini kita tutup dari tanggal 5 kemarin. Hari ini terkumpul sekitar 103 orang se-Indonesia yang ingin terlibat dalam menyusun draft tiga ad hoc tadi. Jadi saya pikir sesuatu yang bagus sebelum kita masuk ke kongres. Jadi ada teman-teman yang akan menyusun draft yang sebenarnya itu menjadi kewenangan dari pengurus pusat. Tetapi kemudian kita coba libatkan yang kita berharap akan ada aspirasi yang banyak dari teman-teman IG daerah dan teman-teman IG wilayah, karena kita tahu bahwa konstitusi kita itu meninggalkan celah yang banyak. Bahkan polemik, tapi saya benar-benar tidak dalami polemik itu, polemik yang mengatakan bahwa konstitusi kita, ADART kita terjadi pergantian dan sebagainya di masa kepengurusan. Nah itu juga menjadi polemik sampai hari ini, dan polemik itu tiba-tiba ada karena sebenarnya di awal-awal itu tidak menjadi perdebatan. Nah terutama yang menjadi polemik adalah kewenangan mengeluarkan SK bagi IG daerah. Nah, sehingga di konstitusi itu yang mengeluarkan SK bagi IG daerah itu IG pusat. Nah, ternyata teman-teman yang mengikuti kongres di Makassar itu mengatakan bahwa di kongres itu disepakati bahwa yang mengeluarkan SK bagi IG daerah adalah IG wilayah. Dan itu dijalankan, beberapa wilayah menjalankan seperti itu, Jawa Timur, kemudian Jawa Barat, kemudian Sumatera Selatan juga. Nah, pada akhirnya teman-teman menjelang kongres ini, mereka kembali kepada bagaimana konstitusi termaktub. Sehingga teman-teman itu mengirimkan SK kembali untuk direvisi, untuk dikeluarkan lewat IG pusat. Nah, itu memang jadi nyata banget. Dan juga bagi saya di kesekjenan yang baru ini itu nyata banget, dan komposisi kita di sekjen juga tidak seramai yang dulu. Dulu ramai, waktu sekjen itu ramai, sekarang tidak seramai yang dulu lagi, karena memang hampir sepertinya kita bertahan itu yang dipertahankan dan yang bertahan itu sekitar 30% dari komposisi awal. Nah, jadi seperti itulah aktivitas saya di Ikatan Guru Indonesia dari awal, dan sekarang saya sudah di Sekjen IG Pusat. Bagi saya ini keberkahan karena saya bisa terlibat pada organisasi yang membuat saya nyaman, yang membuat saya bisa punya jiwa saya bahwa saya memang di sini. Karena memang sebelumnya saya
saya organisatoris di Himpunan Mahasiswa Islam, dan sampai hari ini saya masih aktif di KAHMI, Kop Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Kemudian saya juga pernah menjadi ketua guru honor di Aceh Utara ketika saya menjadi guru honor, dan alhamdulillah pada saat itu kami berhasil memperjuangkan tahunnya sebelum tsunami, setelah tsunami ini tahun 2000. Saya kembali dari aktivitas saya menjadi relawan tsunami itu tahun 2008, karena 2004 saya sudah menjadi guru honor. 2008 saya kemudian menjadi ketua guru honor di Aceh Utara, dan pada saat itu kita berhasil memperjuangkan gaji guru honor yang pertama dibayar 750 dan dibayar suka-suka itu artinya gini, bisa saja 6 bulan sekali, bisa saja 9 bulan sekali, atau bisa saja 1 tahun sekali. Nah, 1 tahun sekali artinya dirapel ya, dijalma. Nah, pada saat itu yang mungkin yang membuat saya bahagia hasil dari kita mengaudiensi dewan, kemudian kita mengaudiensi kepala BKD dan sebagainya. Nah, alhamdulillah pada saat itu gaji dari 750 menjadi 1 juta per bulan dan dibayarkan setiap bulan. Itu sebuah kebanggaan tersendiri bisa membantu teman-teman yang termasuk saya sendiri yang masih menjadi guru honorer. Kemudian sekarang ketika saya memperoleh beberapa dukungan baik yang sudah termaktub ya, seperti IGAC dan IGI Riau, dan kemudian ada beberapa dukungan dari beberapa daerah yang kemudian secara silent tapi kemudian masih takut-takut karena memang IGI belahnya belum terang-terangan ya. Tapi saya juga sering mengatakan kepada teman-teman yang mencoba memberikan dukungan kepada saya bahwa saya tidak sendiri. Artinya ketika siapapun di daerah yang mendukung saya, itu berarti bersiaplah bersama saya juga dalam berkolaborasi nantinya dan bersinergi. Bahkan siapapun yang tidak mendukung pun, itu jika ada inspirasi yang bisa kita peroleh, jika ada sesuatu yang bisa kita pelajari, ayo kita bersama-sama, karena sebenarnya kita berorientasi penuh pada Ikatan Guru Indonesia, bukan pada person. Nah, person itu kan sebenarnya bagaimana seseorang kemudian menampilkan figur itu diharapkan bisa menjadi seseorang yang bisa memimpin organisasi ini ke depan. Nah, tapi organisasi ini tetaplah organisasi yang kita harus sama-sama, harus kolektif. Saya sendiri, Bapak dan Ibu, sejujurnya awalnya tidak punya niat yang besar untuk menjadi penerusnya Ramli Rahim, karena sejujurnya saya masih pada akhir-akhir diskusi saya dengan Kanda Ramli Rahim, saya masih menginginkan beliau untuk melanjutkan periode kedua, dan saya siap mendukung beliau. Di Himpunan Mahasiswa Islam pun sebenarnya saya terbiasa untuk tidak mencalonkan diri, dan saya sering dicalonkan tetapi juga tidak kepingin. Saya lebih sering menjadi ketua tim sukses sebenarnya, jadi saya lebih sering menjadi pemain yang memiliki strategi bagi seseorang ketimbang saya menjadi tokoh yang dimainkan. Tapi kemudian diskusi panjang itu tetap saja Kanda Ramli Rahim tidak melanjutkan kepemimpinannya, dan kemudian Kanda Ramli Rahim juga menyatakan bahwa beliau sudah cukup di Ikatan Guru Indonesia, dan saya pada satu titik itu setuju dengan beliau ketika beliau mengatakan bahwa kepengurusan IGI itu tidak boleh lama-lama, tidak boleh 5 tahun dan sebagainya. Dan saya sepertinya agak-agak mengarah ke sana, kayaknya kita lebih bagus, dan ini sepertinya menjadi bagian dari diskusi kita di konstitusi nanti. Di IGI itu 3 tahun periodenya sepertinya sudah cukup. Presiden Amerika Serikat yang berat saja 4 tahun. Jadi Indonesia kenapa 5 tahun saya juga bingung. Nah, jadi Donald Trump mungkin besok akan digantikan Joe Biden, itu periodenya cuma 4 tahun. Barack Obama 8 tahun gitu, dua periode sudah cukup. Nah, gairah-gairah itu sebenarnya yang kita ingin dapatkan, karena memang kita juga melihat ketika Kanda Ramli Rahim menjabat, IGI ini melesat tinggi, melesatnya bagus. Meskipun diwarnai oleh beberapa kontroversi dari pernyataan-pernyataan beliau
dan saya paham di mana sisi yang bisa saya pelajari, di mana sisi yang bisa saya kritisi, dan kalau saya sama Kanda Rambil Rahim itu memang gimana, kalau misalnya mau kritik nggak nahan-nahan, dan beliau juga begitu dengan saya. Jadi setelah beliau kemudian mengatakan kepada saya, sudahlah Dinda, saya sudah cukup, dan saya berharap ada regenerasi lain, silakan, dan saya berharap Dinda juga ikut kontestasi ini. Sehingga juga diskusi saya dengan Kanda Rambil Rahim, saya coba untuk mempertahankan soul itu agar ini tetap pada jalur yang kita harapkan. Dan tentu saja ada perbaikan-perbaikan, dan sebagus apapun, saya pikir sebagus apapun pemimpin kita sebelumnya, entah itu Pak Satria Dharma, entah itu Kanda Muhammad Rambil Rahim, sebagus apapun pemimpin kita sebelumnya, pasti kita harus mengusung perubahan ke depan. Jadi perubahan pasti ada dong, kita dinamis, organisasi ini dinamis, organisasi ini harus sesuai dengan perkembangan zaman. Saya sendiri sebenarnya tidak memiliki visi yang panjang, dan saya hanya menginginkan bahwa, dan saya juga ingin mengajak teman-teman seperti ini, bahwa IGI ini visinya berada pada organisasi yang benar-benar sebagai organisasi profesi guru dan organisasi modern. Itu saja sebenarnya. Jadi kenapa seperti ini? Kenapa visinya sederhana? Karena gampang diukur. Ketika kita ngomong visi, berarti kita punya tolok ukur, punya indikator. Nah, saya tidak ingin mengatakan bahwa organisasi ini adalah organisasi yang bermartabat, intak, dan sebagainya, dan kemudian kita beretorika pada filosofi yang sebenarnya kita bisa bingung sendiri. Saya sendiri, Bapak dan Ibu, melihat bahwa dari pengakuan teman-teman di daerah, ini sudah bagus. Meskipun kita akui resistensi di daerah masih tinggi, tetapi tidak terlalu tinggi dengan di awal-awalnya ini. Nah, kenapa demikian? Karena kita sudah bisa memberikan kepercayaan kepada stakeholder di daerah, dan kita juga sudah bisa menempatkan ini pada tempatnya, terutama di sinergitas dengan Kemendikbud, dengan pemerintah. Saat ini Bapak dan Ibu, IGI dan anak-anaknya IGI, organisasi saya IGI, itu dipercaya oleh Kemendikbud menjadi bagian dari penyusun draft. Sekedar bocoran aja bahwa saat ini di Kemendikbud sedang ada penggodokan untuk undang-undang guru yang bakal dipisah dengan undang-undang dosen. Jadi kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005. IGI, PGRI juga, kemudian anak-anak IGI dan anak-anak PGRI serta organisasi yang lain itu terlibat di sana. Organisasi di luar IGI dan PGRI juga ada. IGI menempatkan, selain IGI ada IGMP Matematika, ada IGI PAUD, ada IGPK Pendidikan Khusus yang terlibat di dalam melahirkan pemikiran-pemikiran yang insya Allah akan menjadi undang-undang yang bisa mengakomodasi kepentingan bersama. Nah, oleh karena itu saya melihat seperti ini. Ini harus benar-benar menjadi organisasi profesi sebagaimana dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Ketika kita bicara profesi, maka konsekuensinya adalah ada 3 menurut saya. Konsekuensinya ada 3. Yang pertama, profesi itu menuntut kesejahteraan. Jadi yang harus diperjuangkan ketika undang-undang ini lahir, maka guru harus benar-benar sejahtera. Tidak ada lagi guru yang kemudian berpikir bahwa pulang sekolah saya harus mengojek untuk menutupi kebutuhan. Tidak ada lagi guru yang berpikir bahwa untuk beli motor saja harus kredit. Tidak ada lagi guru yang berpikir bahwa bagaimana saya nyaman bekerja, sementara anak saya pendidikannya belum terjamin karena saya tidak sejahtera. Nah, sementara tuntutan di luar ketika orang berbicara tentang tunjangan profesi guru, guru itu sejahtera. Meskipun iya kita akui dibandingkan dengan guru-guru yang sebelum undang-undang profesi ini lahir, mungkin guru lebih sejahtera. Tapi kemudian ketika anak-anaknya guru melanjutkan kuliah misalnya, maka anak-anaknya guru itu harus membayar uang kuliah yang besar. Karena dianggap orang tuanya kaya, karena dianggap orang tuanya memiliki
tunjangan profesi. Nah, tunjangan profesi pun menurut saya itu adalah pengelabuan dari undang-undang. Dan ini saya pikir adalah pengkhianatan terhadap undang-undang. Karena ketika undang-undang mengatakan bahwa guru adalah profesi, maka negara harus menjamin guru sejahtera. Ketika negara menjamin guru sejahtera, maka konsekuensinya adalah tidak ada lagi guru honor. Jadi ini akan menjadi regulasi kita yang ingin kita perjuangkan bersama. Yang pertama, pemerintah harus mengangkat semua guru honor sekarang. Apapun konsekuensi apapun yang dipikirkan oleh pemerintah. Karena ketika kita mencoba itu di beberapa daerah, pemerintah kemudian mengatakan bahwa guru honor tidak kompeten. Nah, guru honor tidak kompeten. Nanti saya akan lanjutkan ke bagian kedua. Nah, baik. Pemerintah harus mengangkat seluruh guru honorer sehingga tidak ada lagi istilah guru honor. Karena ketika profesi kita mengenal dokter, kita mengenal advokat misalnya, itu tidak ada dokter honor, tidak ada advokat honorer. Karena profesi itu artinya orang sudah bekerja secara profesional. Orang sudah bekerja secara profesional, dia punya kemampuan dan dia punya jaminan hidup yang bagus. Nah, maka pertama yang harus kita upayakan adalah kesejahteraan. Kesejahteraan termasuk juga mengangkat seluruh guru honor. Nah, jadi kenapa TPP? TPP ini selalu menjadi polemik. Ketika misalnya pergantian kepemimpinan presiden dan sebagainya, TPP ini menjadi permainan politik. Menjadi permainan politik sehingga kita selalu tidak nyaman. Nanti misalnya presidennya A, TPP-nya sertifikasinya dicabut. Kalau presiden B, sertifikasinya ditambah. Itu menjadi permainan politik. Padahal Bapak dan Ibu sekalian, TPP itu harusnya tidak ada sebagai bentuk dari konsekuensi undang-undang itu. Karena ketika pemerintah mengatakan bahwa guru sebagai profesi, maka pemerintah harus menaikkan gaji guru yang sangat layak. Jadi kalau TPP itu namanya tunjangan, itu masih bisa dipolitisir, besok pun bisa dicabut. Nah, sebenarnya tidak boleh TPP, kecuali TPP itu menjadi aturan dari Kemendikbud bagi guru-guru yang berprestasi, bagi guru-guru yang benar-benar memberikan kinerja yang profesional. Nah, itu tambahkan lagi TPP. Jadi setelah gaji, tambahkan TPP. Itu sebagai bentuk reward dari pemerintah. Tetapi TPP dijadikan sebagai alat, itu tidak boleh. Itu tidak sah. Nah, jadi ini akan menjadi konsen kita pertama, Bapak dan Ibu. Jadi pertama sekali kita harus memperjuangkan kata-kata profesi di dalam undang-undang itu, bahwa guru harus sejahtera. Jadi itu satu. Guru harus sejahtera itu juga berarti bahwa guru yang honor pun itu harus diangkat menjadi guru ASN. Nah, sekecil apapun masa kerjanya, sekecil apapun. Itu satu. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita berbicara guru sebagai profesi, maka konsekuensi yang kedua adalah adanya peningkatan kualitas. Jadi kita tidak mungkin berharap bahwa kita keluar dari kampus, kemudian kita menjadi dalam tanda petik guru yang benar-benar di sekolah, itu tidak mungkin. Jadi pemerintah harus menjaga kualitas guru. Pemerintah harus menjaga kompetensi guru. Dan di dalam undang-undang guru itu, Bapak dan Ibu, termaktub bahwa seluruh guru, setiap guru harus memperoleh pelatihan peningkatan kompetensi. Pertanyaannya, apakah pemerintah menjalankan itu? Saya setuju, diskusi kemarin itu saya setuju bahwa IGI harus bersinergi dengan pemerintah. Tetapi IGI juga harus objektif. IGI juga harus objektif menganalisis bahwa ada bagian-bagian yang seharusnya dituntaskan oleh pemerintah. Dan IGI harus mengawal itu. Itu organisasi profesi. Karena kita bukan dinas pendidikan. Tidak sepenuhnya harus seperti yang disampaikan pemerintah IGI, tapi kemudian Bapak dan Ibu kita harus mengawal bagian-bagian yang menjadi amanah dari undang-undang. Amanah dari undang-undang bahwa guru memperoleh peningkatan kompetensi. Jadi guru sebenarnya setiap tahun harus memperoleh peningkatan kualitas. Syukur-syukur Bapak dan Ibu, IGI hadir, syukur-syukur IGI ada. Dan IGI mencitrakan dirinya sebagai organisasi peningkatan kompetensi guru. Apapunlah bentuk kanalnya, apapunlah yang dilakukan oleh teman-teman.
kita harus ingat bahwa teman-teman IGI adalah relawan, tidak dibayar oleh pemerintah. Jadi kalau kita berbicara bahwa kanal-kanal pelatihan IGI harus profesional, kanal-kanal pelatihan IGI harus menjamin kualitas, bagi saya kita belum ke arah sana. Karena sebagai kepala LPMP, Bapak dan Ibu, saya sudah pernah mengajak teman-teman di LPMP untuk berpikir standar-standar buku bagi kanal-kanal IGI. Tapi ternyata kita tidak bisa terapkan. Karena yang pertama bahwa teman-teman IGI adalah teman-teman relawan, bergerak saja kita sudah bisa apresiasi. Yang kedua, kualitas pun sebenarnya, kualitas pun itu akan menjadi pertanyaan. Lembaga pemerintah seperti LPMP, apakah mereka memang sudah bisa menjamin kualitas pelatihan berjalan dengan baik? Sementara kita juga ikut pelatihan bersama teman-teman di LPMP, kita juga merasa ada sesuatu bagian yang mungkin tidak sesuai dengan bicaranya kualitas. Yang ketiga, saya kalau bicara kualitas, pada akhirnya saya ingin menyampaikan bahwa kualitas itu mungkin agak berat jika kita samaratakan di Indonesia. Karena kita tidak mungkin mengangkat kasus Jawa untuk Aceh, tidak mungkin mengangkat kasus Aceh untuk Kalimantan, tidak mungkin mengangkat kasus Kalimantan untuk ke Sulawesi, karena selain cara kita, juga kondisi geografis kita yang berbeda-beda. Sehingga kalau kita bicara kualitas, saya lebih senang ketika bicara dengan teman-teman di LPMP IGI, saya lebih senang kalau kualitas kemudian diserahkan kepada IGI daerah atau IGI wilayah. Jadi di sanalah sebenarnya monitoring dan evaluasi yang paling dekat. Jadi kita kembali kepada undang-undang, kita harus mendesak bahwa pemerintah memberikan jaminan kepada IGI, memberikan jaminan kepada guru bahwa guru bisa memperoleh peningkatan kualitas yang layak. Dan itu berimbas kepada kualitas pendidikan Indonesia. Jadi pintar-pintarnya guru meneruskan ke sekolahnya, sebenarnya itu juga belum bagus. Jadi kualitas pendidikan sebenarnya tergambar kepada bagaimana pengelolaan di sekolah. Nah, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, konsekuensinya yang pertama tadi kesejahteraan, yang kedua peningkatan kualitas guru. Nah, ketika kita bicara kepada peningkatan kualitas, maka kita menarik kembali teman-teman guru honor. Teman-teman guru honor yang dianggap oleh beberapa pemerintah daerah tidak bisa diangkat karena mereka kualitasnya kalah dengan teman-teman yang lolos PNS dengan cara tes. Itu sebenarnya bagi saya juga curang. Karena sebenarnya ketika mereka jadi honor, maka mereka diberikan hak yang sama untuk memperoleh peningkatan kualitas sama dengan guru ASN. Karena mereka juga guru, karena mereka juga mendidik anak-anak bangsa, dan bahkan kalau kita tidak malu, sebenarnya kita boleh mengatakan teman-teman guru honor itu juga menunjukkan kualitas, dan mereka juga menunjukkan dedikasi yang lebih besar daripada teman-teman ASN. Dan sebenarnya kita tidak boleh mendikotomi itu. Dan sebenarnya ketika kita sudah mendikotomi itu, ajaran siapa coba? Siapa yang memulai mendikotomi? Nah, jadi ketika pemerintah sudah mengangkat guru-guru honor, maka pemerintah juga memberikan peningkatan kualitas bagi teman-teman guru honor. Jadi jangan pernah khawatir. Kalau menurut saya, ketika guru diangkat dari honorer atau diangkat dari tes, maka yang menjadi indikator yang paling besar adalah tingkat dedikasinya. Baru kemudian kita bicara kualitas. Karena tidak setiap orang berkualitas punya dedikasi. Tapi guru-guru honor sudah menunjukkan dedikasinya. Dibayar kecil pun masih mau mengajar, dibayar kecil pun masih ikhlas, dibayar kecil pun masih mau belajar, dibayar kecil pun masih mau masuk IGI. Jadi Bapak dan Ibu, itu luar biasa teman-teman guru honor. Kemudian yang ketiga konsekuensinya adalah guru harus memperoleh perlindungan. Ini konsekuensi dari kata profesi guru. Jadi guru harus memperoleh perlindungan. Memperoleh perlindungan yang bagaimana? Memperoleh perlindungan itu Bapak dan Ibu bahwa jika guru belum terlalu sejahtera, maka keluarga guru itu misalnya memperoleh asuransi yang lebih baik secara kesehatan maupun secara keselamatan. Sekarang kita lihat beberapa kasus di sekolah, ketika guru misalnya tidak bisa berhadir ke sekolah karena sakit, maka yang menjadi ancaman TPP-nya dicabut.
DTPP-nya dicabut. Kemudian ketika guru tidak bisa berhadir, maka yang menjadi ancamannya adalah anak-anak siapa yang ngurus, sehingga guru harus mencari pengganti dan harus membayar pengganti itu. Padahal dia sakit. Nah, jadi hal-hal seperti ini guru harus memperoleh perlindungan. Dan pada akhirnya juga dalam banyak kasus guru dengan siswa, guru tidak boleh langsung diserahkan ke kepolisian. Kita melihat berbagai kasus, misalnya saya mengambil contoh di dokter. Ketika dokter melakukan malpraktik, ya, diindikasikan, dicurigai melakukan malpraktik, maka dokter itu tidak diserahkan ke kejaksaan, tidak diserahkan ke kepolisian, apalagi digebuk massa. Nah, mereka dilindungi dan mereka kemudian disidang kode etik dan kemudian mereka diputuskan apakah mereka memang melakukan kriminalitas kesehatan atau memang tidak. Maka guru juga harus demikian. Jika guru mengalami kasus dengan siswanya mancing-mancing, guru juga manusia, terakhir mungkin lepas emosinya, kecubit, hijau perut siswa, guru masuk penjara, karena langsung bisa diserahkan kepada kepolisian. Ini menjadi sesuatu yang lemah di kita. Advokasi ini menjadi sesuatu yang lemah. Jadi ke depan hal-hal seperti ini kita harus memperbaiki. Jadi itu misi yang paling besar, selain bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah, kita bisa bersinergi dengan organisasi profesi lain. Karena ketika saya diskusi dengan teman-teman dari organisasi guru lainnya di Kemendikbud, kita sepakat bahwa tidak ada peluburan menjadi satu organisasi, tidak akan ada peluburan. Kita tetap IG, tetap IG. Nah, jadi kita tetap bersinergi ke depan karena kita punya tujuan yang baik, semua punya tujuan yang baik. Mungkin hari ini IGI mencirikan diri sebagai organisasi profesi yang fokus pada peningkatan kompetensi. Tetapi bukan tidak mungkin kita melamar kepada advokasi, bukan tidak mungkin kita juga ikut meramaikan bagaimana guru bisa sejahtera, mengupayakan itu. Di sisi yang lain, Bapak dan Ibu sekalian, IGI harus mencirikan sebagai organisasi modern. Bahwa selama ini kita melihat IGI citranya seperti itu dan kita harus pertahankan. Untuk revolusi industri 4.0, kita berani bertaruh bahwa IGI masih berada di tingkat 1, guru-gurunya yang siap untuk menghadapi revolusi. Yang mengharuskan kita untuk mengajar secara berinovasi, guru-guru IGI adalah guru-guru yang paling siap. Buktinya terakhir saya tahun 2008 Tidak ada suara. Pak Khairuddin, suaranya nggak ada, Bapak. Coba tes dulu, kayaknya. Cek. Udah. Mohon maaf, Bapak, waktunya sisa untuk penyampaian visi dan misi itu sisa 6 menit lagi, Bapak. Oh, siap. Oke. Nanti sisanya kita diskusi aja. Siap. Baik. Siap. Baik. Ya, lanjut ya, Bapak. Baik, terima kasih. Ini jelas kan? Jelas, siap, jelas. Oke, baik. Saya ulangi sedikit. Apresiasi untuk IGI itu terlihat di tahun 2018. Dan itu memperlihatkan bahwa kita di IGI adalah suaranya hilang lagi, Bapak. Waduh. Ini mungkin. Saya lepas headset. Oke, dah. Jelas, Pak. Oh, mungkin headset saya terlalu murah. Oke, jadi Bapak dan Ibu, tahun 2018 itu menjadi penilaian tersendiri bagi IGI karena yang dipanggil adalah orang-orang IGI untuk merumuskan virtual koordinator training di Indonesia. Bu Umi Tira sama seperti saya, sama-sama di pengurus pusat dan Mas Eng. Tira lagi suara saya? Suara saya hilang lagi? Pak Am yang malah Jelas Pak, lanjut Pak. Oke, baik.
Nah, Bu Umi Tira adalah pengurus pusat IGI yang juga masih bertahan di reshuffle 4 ini. Dan kemudian Bu Siti Julaiha itu pengurus saya di IGMP Matematika. Jadi itu membuktikan bahwa IGI dipandang dan IGI bisa menjadi inisiator bagi pendidikan revolusi industri 4.0 secara person. Itu secara person. Ke depan kita harus sistemkan. Organisasi adalah sistem. Jadi ke depan harus kita sistemkan bagaimana kita juga bisa melesat bekerja sama dengan pihak-pihak luar negeri seperti Siameo, kemudian beberapa perusahaan itu sebenarnya senang melirik IGI. Termasuk kita dari Casio, kebetulan saya juga salah seorang master trainer Casio yang terlibat di Casio. Itu Casio juga pernah bekerja sama dengan kita di IGMP Matematika, dan Casio pernah bekerja sama dengan IGI. Casio dari Jepang. Nah, kemudian kita juga lihat Samsung, artinya kita bisa membangun hubungan bukan hanya secara perusahaan untuk memperoleh CSR, tetapi juga bagian Bapak dan Ibu, kita juga menjadi bagian yang bisa mendunia. Nah, jadi bagaimana IGI juga bisa hadir di SDLN Sekolah Indonesia Luar Negeri, menginspirasi siswa di sana, tetapi kita jangan lupa bahwa banyak guru kita masih di daerah-daerah. Ini juga harus diakomodasi. Jadi saya, Bapak dan Ibu, tidak akan bekerja sendiri ke depan, pasti. Kalau misalnya ditanya misi saya bagaimana, misi saya tergantung ADART. Jadi apa yang dirumuskan oleh ADART itu menjadi konsideran kita bersama, menjadi pertimbangan kita bersama, dan kemudian menjadi amanah yang harus kita tuntaskan minimal dalam 1 periode ke depan. Jadi saya pikir ini bukan kontestasi presiden. Yang kontestasi presiden itu adalah rumusan dari partai politik. Jadi kita tentu tidak akan bisa menyamakan bahwa saya akan menjadi presiden IGI karena pertama saya tidak punya partai politik, yang kedua presiden mementingkan figur, tetapi IGI sebagai organisasi buruh, sekali lagi organisasi buruh, mementingkan kolektif kolegial. Maka yang perlu dipertimbangkan adalah kebersamaan kita yang terwujud dan tergambar di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Maka saya sangat berharap teman-teman yang sudah mendaftar, teman-teman yang sudah terlibat, yang ingin melibatkan diri, mari berikan aspirasi-aspirasi terbaiknya. Mari berikan aspirasi-aspirasi yang di daerahnya, sehingga nanti di Kongres kita bisa rumuskan bahwa yang kita inginkan adalah inilah IGI. Jadi saya pikir itulah identitas IGI. Terima kasih, pemaparan saya sampai di sini dulu. Mari kita diskusi bersama. Oke, terima kasih Bapak Khairuddin atas pemaparan yang sangat luar biasa, santai, akan tetapi memiliki isi yang sangat bermakna sekali untuk IGI ke depannya seperti itu. Jadi dapat saya simpulkan ada 3 poin program besar dari Bapak Khairuddin. Yang pertama yaitu peningkatan kesejahteraan, kemudian yang kedua adalah peningkatan kualitas dari guru itu sendiri, kemudian adalah bagaimana IGI nantinya bisa berkolaborasi dengan pemerintah maupun dengan profesi guru lainnya. Oke Bapak, ini udah ada satu orang yang bertanya, silahkan Bu Nur Aini, IGI dari IGI Tuban, silahkan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat IGI Indonesia dimanapun berada. Pak Khairuddin, pertanyaan saya satu, apa kelemahan IGI saat ini dan bagaimana solusinya? Pertanyaan kedua, ketika Bapak berhasil menjadi ketua umum, langkah pertama atau program yang dilakukan pertama kali, misalnya 100 hari atau 1 bulan pertama itu konkretnya apa? Yang ketiga, ketika Bapak tidak berhasil menjadi ketua umum, apa yang akan Bapak lakukan? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nur Aini dari IGI Tuban. Ada 3 pertanyaan Bapak Khairuddin. Saya bacakan lagi Bapak. Yang pertama, sebentar Pak, mungkin langsung dijawab aja ya Pak Khairuddin ya. Oke, jadi pertanyaannya ada 3. Yang pertama adalah kelemahan IGI saat ini apa Pak Khairuddin? Kemudian solusi dari Bapak apa? Kemudian yang kedua, ketika nantinya insya Allah Bapak terpilih menjadi ketua umum, ya,
program 100 hari Bapak ini apa, seperti 1 bulan lah, jangan 100 hari ya, 1 bulan seperti itu. Kemudian yang ketiga, ketika nantinya ya, mohon maaf misalnya Bapak tidak terpilih, apa yang Bapak lakukan seperti itu? Silakan langsung saja ditanggapi Bapak. Oke, baik, terima kasih. Pastinya kemungkinan seperti itu sudah terpikir ya. Apapun ya, sudah terpikir ya. Kalau jadi apa, kalau enggak apa gitu ya. Baik, yang pertama, kelemahan IGI saat ini banyak sekali kelemahan IGI saat ini. Kalau kita mencitrakan diri sebagai organisasi peningkatan kompetensi pun sebenarnya kita masih memiliki kelemahan-kelemahan. Apakah daerah-daerah sudah bisa mandiri? Nah, apakah daerah-daerah sudah bisa mandiri? Kemudian apakah daerah-daerah sudah bisa berkolaborasi, bersinergi dengan stakeholder di daerah? Dan kemudian kita tahu bahwa IGI belum terlihat pada sisi advokasi, belum kuat di situ. Nah, jadi saudara tua kita itu menciptakan dirinya di sana. Kemudian pada pelindungan guru juga kita belum kuat di sana. Nah, mungkin nanti ini akan menjadi bagian dari PR kita, terutama bagi teman-teman yang juga terlibat di konstitusi IGI dan di rekomendasi IGI. Di rekomendasi IGI nanti Bapak dan Ibu, saya juga dan teman-teman ketua wilayah dan kemudian juga teman-teman di DPIGI berharap bahwa di situ kita punya rekomendasi-rekomendasi yang bisa dijalankan oleh pengurus pusat IGI ke depan untuk bersinergi tidak hanya dengan Kementerian Pendidikan tetapi juga kementerian-kementerian yang lain dan mempertahankan kepercayaan. Hari ini Bapak dan Ibu, IGI itu juga memperoleh kepercayaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Itu keren. Nah, jadi organisasi guru, Bapak dan Ibu juga bisa memberikan kontribusi pemikirannya di KPK dan itu juga harus dipertahankan. Jadi rekomendasi-rekomendasi seperti itu juga sangat kita inginkan bagi jalannya IGI kita ke depan nanti. Kalau misalnya saya terpilih 100 hari ke depan, sebulan hari ke depan, sebenarnya begini, penguatan internal itu perlu, kan? Penguatan organisasi kita itu perlu. Jadi pasti siapapun terpilih, saya pikir kondisi internal kita itu perlu dikuatkan. Seindah apapun organisasi sebenarnya, seindah apapun organisasi Bapak dan Ibu, setelah kontestasi itu pasti meninggalkan bekas, gitu ya. Itu pasti. Seindah apapun organisasi, apalagi organisasi besar yang mulai besar. Jadi saya ingat betul kata-kata Pak Anies Baswedan, IGI is giant, IGI is small but giant. IGI itu kecil tapi raksasa. Jadi kita punya pengaruh yang sudah meraksasa. Nah, jadi awal kepengurusan pasti konsolidasi internal dan kemudian membangun hubungan yang baik dengan IGI wilayah dan IGI daerah. Kita akan membangun pola komunikasi yang baik dengan IGI wilayah dan IGI daerah sehingga kita bisa bergerak bersama. Oke? Jadi inilah yang kita sebut dengan sharing and growing together. Jadi kita bisa bergerak bersama, mendengarkan aspirasi-aspirasi kembali dari IGI wilayah dan IGI daerah. Saya tidak punya gambaran sejujurnya apakah 100 hari pertama saya akan melakukan TNP lagi, akan temu nasional pelatih lagi agar lahir kanal-kanal baru. Saya juga tidak punya gambaran apakah 100 hari pertama saya akan beraudiensi dengan Pak Nadiem Makarim atau Jokowi atau Joe Biden. Jadi saya tidak punya tendensi ke sana. Jadi awal kepengurusan tentu saja harus merapatkan barisan, mengkonsolidasi, dan kemudian bagaimana kita bisa merumuskan apa yang bisa kita lakukan untuk saling bersinergitas sebagai sebuah organisasi. Baru kemudian kita bergerak. Tentu saja komposisi kepengurusan sangat penting ke depan. Selain mewakili dari keterwakilan daerah-daerah, juga mewakili dari kompetensi guru. Nah, persoalan gemuk dan kurus, ya mungkin tadi saya ada melihat Pak Marzuki. Jadi kemarin diskusi kita di IGI DKI Jakarta, satu yang bisa saya petik dan saya apresiasi idenya Pak Marzuki bahwa pemilihan ketua IGI ke depan tidak lagi menggunakan presidium tunggal. Mungkin saya setuju ya gitu. Karena kalau presidium tunggal itu artinya berpotensi
konsekuensi one man show. Jadi jika ada presidium yang bisa dibentuk dan kemudian pemenangnya adalah menjadi ketua umum, sementara teman-teman yang lain itu adalah teman-teman yang merumuskan bagaimana IGI ke depan dan apa yang kita lakukan untuk beberapa saat ke depan, beberapa hari ke depan, beberapa bulan ke depan, beberapa ratus hari ke depan, itu ditentukan bersama-sama oleh presidium. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya setuju apa yang disampaikan kemarin bahwa kita harus punya presidium yang tidak tunggal. Nah, kalau presidium yang tunggal mungkin kejadiannya seperti sekarang mungkin, tapi kita tidak bisa salahkan Pak Ramli Rahim yang kemudian mereshuffle sekjen misalnya. Nah, karena memang tidak presidium tunggal, tidak presidium kolegial tempoh hari. Itu presidium tunggal dan kemudian punya kewenangan yang penuh untuk kemudian mengganti paket gitu. Nah, jadi seperti itu Bapak dan Ibu gambarannya. Kemudian jika tidak terpilih, saya IGIS Bapak dan Ibu. Sampai kapanpun saya tetap di IGI. Sampai kapanpun saya tetap di IGI, tapi jiwa organisasi saya memang tidak akan hancur karena saya tidak lagi berada di sebuah organisasi. Tapi saya bisa menjamin diri saya bahwa saya masih tetap di IGI. Saya masih tetap di IGI. Jadi saya merasakan bahwa IGI ini adalah organisasi yang saya bisa diterima dan saya bisa membangun organisasi ini bersama teman-teman yang lain. Saya pasti masih di IGI. Persoalan nanti kemudian saya berada di organisasi lain, tentu saya tidak akan meninggalkan. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bapak Khairuddin atas jawaban yang sangat luar biasa. Semoga dapat menjawab dari pertanyaan Bu Nur Aini dari Gituban. Dan selanjutnya kita seperti nggak sabar nih Bapak Mustaqim nih. Sepertinya nggak sabar sekali. Oke, saya persilakan Bapak. Saya itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustaqim dari Gresik, Jawa Timur ya. Jadi saya kan baru kali ini bisa bertatap muka virtual dengan Bang Khairuddin ya, ternyata luar biasa ya. Jadi pantas sekali kalau Bang Khairuddin ini menjadi salah satu kandidat ketua umum IGI. Satu hal yang saya catat ya, apa yang disampaikan oleh Bang Khairuddin bahwa beliau mengamini apa yang disampaikan oleh calon ketua umum dari Jawa Timur. Ini saya catat. Oleh karena itu nanti bagian dari revolusi konstitusi ya. Jadi tim konstitusi harus kuat, di mana pimpinan pusat Ikatan Guru Indonesia itu tidak ada formatur tunggal ya, sehingga itu akan mengarah pada otoritarianisme. Dan ini nampak sekali ya. Bang Ramli teman saya yang baik ya, beliau menyampaikan ketika melakukan reshuffle bahwa saya sebetulnya tidak akan mereshuffle Mas Mustaqim. Mengapa Mas Mustaqim saya reshuffle? Karena Mas Mustaqim ini dekat dengan orang yang melakukan resistensi pada saya. Jadi itu ya. Jadi saya tidak pernah sekalipun dihubungi oleh Mas Ramli ya terkait dengan apa salah saya, kemudian pembinaan kepada saya ya, yang namanya bagian dari pimpinan pusat ketika ada kesalahan kan perlu ada koordinasi. Dan ini saya ingin bagaimana Bang Khairuddin ya, penataan manajemen ke depan ya terkait dengan koordinasi pimpinan pusat. Yang kedua, bagaimana pola hubungan pusat dan daerah. Ini penting sekali ya. Jadi kalau di dalam lembaga pemerintah sekarang ada otonomi daerah, di mana urusan daerah itu dalam Ikatan Guru Indonesia misalkan tidak terpusat, sentralisasi. Misalkan SK daerah aja harus sampai pusat. Ya, saya sangat berpengalaman insya Allah di sebuah organisasi yang menjadi organisasi terbesar kedua di Indonesia. Jadi kalau urusan daerah itu serahkan pada wilayah, nggak usah jauh-jauh ke pusat. Nanti kepleh yang namanya pimpinan pusat itu ya, pekerjaannya banyak sekali. Dan saya ingin bagaimana pandangan Mas Khairuddin terkait dengan hubungan pusat dan daerah ya. Kemudian yang ketiga, apakah ketika nanti Mas Khairuddin sebagai pimpinan pusat Ikatan Guru Indonesia juga akan melakukan model-model reshuffle yang dilakukan oleh Bang Ramli? Karena saya membayangkan bagaimana nanti kongres yang ketiga itu tidak akan ada pertanggungjawaban secara sempurna. Karena apa?
karena orang-orang penting yang ada di Ikatan Guru Indonesia itu sudah dipreteli oleh Bang Ramli. Ya, jadi ini tidak mencerminkan sebuah organisasi yang modern. Ini kita kembali pada sebelum tahun 1908, di mana individu itu sangat berpengaruh terhadap sebuah organisasi, sehingga seorang individu jika hilang, maka organisasi itu akan mati. Nah, oleh karena itu saya ingin bagaimana Bang Khairuddin ya bisa melihat kelemahan-kelemahan IGI pada saat ini, dan bagaimana Bang Khairuddin nanti melakukan sebuah revolusi terkait dengan kebijakan IGI yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mustaqim, pertanyaan yang sangat luar biasa sekali ya. Yang pertama Bapak terkait tentang reshuffle ini. Nah, ini bagaimana Bapak menyikapi sepertinya kasus Bapak Mustaqim sendiri. Ya, tanpa saya cinta pada IGI ya. Siapa tahu ini yang keren-keren. Oke. Kemudian yang tetap hadir ya. Ya, ini keren sekali Pak. Kemudian yang kedua Bapak Khairuddin, bagaimana sih hubungan pusat dengan daerah? Nah, kemudian yang ketiga, ketika Bapak nantinya terpilih, bagaimana sih mengatasi masalah yang dialami Bapak Mustaqim ini? Silakan langsung saja dijawab Pak. Oke, baik. Yang pertama, Pak Mustaqim luar biasa. Ya, alhamdulillah. Begitu kita pernah jumpa secara langsung. Di Jakarta kita pernah jumpa seperti apa? Tadi kita nggak pernah duduk kopi bareng. Jadi saya, Bapak dan Ibu, yang pertama gini, mengapresiasi setiap inspirasi. Apa yang disampaikan oleh Pak Marzuki yang baik itu pasti akan menjadi inspirasi bagi saya, dan kemudian kita terapkan bersama. Apa yang disampaikan oleh Pak Danang, apa yang disampaikan oleh Pak Jasmin, apa yang disampaikan oleh Pak Mampu, apa yang disampaikan oleh Pak Gusti, dan bahkan apa yang disampaikan oleh teman-teman yang hadir pada malam hari ini akan menjadi aspirasi bagi kita bersama. Jadi saya tidak menutup kebaikan-kebaikan. Jika memang itu yang kebaikan yang bisa memperbaiki organisasi, ayo kita lakukan bersama-sama. Karena saya juga yakin apa yang saya sampaikan juga insya Allah juga akan menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Itu satu. Yang kedua, hubungan IGI pusat dengan daerah. Pak Mus, ada satu yang saya perbaiki di kesekjenan Pak, yaitu tentang sistem bagaimana teman-teman mengajukan SK. Jadi kalau dulu teman-teman mengajukan SK itu bisa langsung ke Kang Dadi atau bisa langsung ke Bu Edi, jarang ke Pak Mampu. Jadi kemudian Bu Happy mengeluarkan SK atau kemudian dilakukan oleh Kang Dahli. Dan mungkin Pak Kim juga akhir-akhir mungkin juga mengikuti bagaimana pembicaraan kita di BP. Itu kan kemudian juga Pak Mampu sering kaget sendiri, kemudian Pak Dahli juga ini ternyata bukan kewenangan saya, dan itu saya perbaiki. Saya perbaiki gini, saya membangun sistem bahwa teman-teman IGI daerah yang mengajukan SK itu harus melalui surat dari ketua IGI wilayah, dan kemudian dilakukan secara sistem. Artinya mengisi form itu kemudian diupload surat dari IGI wilayah yang isinya adalah SK dari IGI daerah. Nah, jadi itu cara saya membangun komunikasi antara IGI daerah dan IGI wilayah. Ada ini pasti kalau dulu ya mungkin ini jadi perbaikan kita bersama. Ada IGI wilayah yang tidak tahu kalau IGI daerahnya itu sudah dapat SK dari IGI pusat. ada itu ada kasus itu, dan saya dapat laporan kok. Nah, kemudian kita berkilah bahwa ternyata IGI wilayah tidak aktif. Nah, tapi kalau IGI wilayah tidak aktif, sebenarnya itu juga salah kita di pusat. Kenapa kita tidak bangunkan? Nah, dengan komunikasi yang seperti ini, yang daerah tidak bisa langsung ke pusat, harus dengan surat ke wilayah. Itu artinya kita sama-sama membangunkan wilayah jika memang wilayah sedang tertidur. Atau inilah cara kita untuk bersinergi bersama. Itu satu. Yang kedua, setelah SK dikeluarkan oleh kesekjenan, sekjen tidak mengirim SK tersebut kepada ketua wilayah. Jadi saya
saya menahan diri untuk mengirimkan SK kepada ketua wilayah. Yang kirimkan siapa? Wakil Ketua Umum Regional. Karena selama saya menjadi Wakil Ketua Umum Regional, Mas Ki, saya tidak tahu daerah mana yang sudah keluar SK, yang daerah mana yang tidak keluar SK. Saya hanya tahu wilayah yang tidak. Jadi ketika saya buat seperti ini, saya mendesak untuk teman-teman Wakil Ketua Umum Regional untuk juga memiliki dokumentasi. Jadi saya serahkan kepada mereka, mereka punya dokumentasi. Kelak jika ada SK yang hilang, jika ada SK yang tidak tersampaikan atau pergantian dan sebagainya atau ada kasus dan sebagainya, maka Wakil Ketua Umum juga tahu dan terlibat di dalam. Jadi ini saya pikir cara membangun komunikasi. Memang akhir-akhir sih sebenarnya, tapi saya pikir kalau ini bisa dipertahankan, semoga saja ini bisa menjadi sistem yang baik, sistem komunikasi di daerah dengan IG pusat yang harus melalui IG wilayah. Saya setuju apa yang sedang terjadi perkembangan di grup IG wilayah. Ya mungkin teman-teman saya kasih bocoran bahwa teman-teman IG daerah itu sebenarnya menuntut agar jangan hanya di kongres nanti IG wilayah aja yang hadir, kami IG daerah juga hadir. Itu ini. Kemudian itu disampaikan Pak Ramli di grup IG wilayah. Kemudian ada teman ketua IG wilayah yang komplain, yang salah lu sendiri, salah ketua umum sendiri, kenapa memisahkan grup wilayah dan grup daerah. Nah, tapi kan kita tahu bahwa alasan pemisahan oleh Pak Ramli dulu itu karena wilayahnya sudah semakin banyak, grup WhatsApp-nya sudah terbatas, hanya untuk 256, sehingga dipisahkanlah IG daerah dan IG wilayah. Tapi kemudian sebenarnya ini menjadi otokritik bagi kita bersama, bahwa bisa saja itu bukan sepenuhnya salah pusat, tetapi bisa saja ada distorsi informasi sampai di wilayah saja, tidak sampai ke daerah, kan gitu. Nah, saya malah kita Bapak dan Ibu punya kerjasama yang bagus dengan Microsoft. Teman-teman di sini mungkin ada juga yang terlibat di Microsoft. Yang gratis saja Bapak dan Ibu di Microsoft itu punya Kaizala. Kaizala itu kita membangun Telegram di awal-awal. IG itu yang membangun Telegram, teman-teman IG yang menggunakan Telegram. Saya ingat almarhum Pak Basman Tompo itu membangun pelatihan satu support lewat Telegram, dan kemudian Telegram kita itu menjadi ruang pelatihan, bukan hanya ruang sosial media. Nah, untuk di Microsoft sendiri kita juga punya Kaizala. Kaizala itu sosial medianya di Microsoft yang bisa dimanfaatkan dengan jumlah pesertanya bukan 256 tapi unlimited. Jadi mau berapa banyak daerah, mau berapa banyak wilayah, bahkan anggota IG seluruh Indonesia pun kita bisa masukkan ke sana. Nah, ini mungkin jadi pencerahan juga bagi kita, dan bisa jadi kita akan mencoba. Tetapi grup yang hanya ketua wilayah, grup yang hanya ketua daerah itu tetap seperti itu. Karena itu juga akan menjadi diskusi-diskusi menarik yang mungkin saling menjadi inspirasi manakala ada ketua daerah yang punya gebrakan-gebrakan di daerahnya yang bisa dijadikan inspirasi bagi teman-teman di daerah yang lain. Nah, saya pikir itu satu lagi saya lupa sorry. Jadi yang ketiga itu misalnya nanti Bapak terpilih nih menjadi ketua umum, kemudian langkah seperti apa yang dapat Bapak lakukan untuk mengatasi masalah Bapak Mustaqimnya tidak terjadi lagi seperti itu, masalah reshuffle. Silakan Bapak. Reshuffle itu sistem, Bapak. Reshuffle itu sistem. Jadi karena reshuffle tidak termasuk di dalam pola reshuffle tidak tertulis di dalam ADART kita yang lalu, maka pola reshuffle yang sekarang ini adalah pola reshuffle yang seolah-olah, ya kan? Dan kita juga tidak bisa salahkan sepenuhnya karena memang tidak terbukti, yang seolah-olah menjadi kewenangan penuh dari ketua umum. Jadi seperti presiden mereshuffle. Tetapi saya paham sebenarnya reshuffle 1, 2, 3 itu kan tidak ada permasalahan sebenarnya, tidak ada konflik sebenarnya. Nah, saya paham kenapa reshuffle keempat ini menjadi panas, kan? Menjadi panas karena memang tinggi itu sudah di pusat itu sudah panas sebelum reshuffle. Dan ada satu yang mungkin menurut saya alfa dari ketua umum kita adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Aki. Jadi tidak membangun komunikasi kenapa saya di reshuffle.
Nah, jadi itu yang saya pikir yang tidak ada. Tapi saya tidak tahu detail. Saya tidak tahu detail karena saya tidak di reshuffle, jadi saya tidak tahu detail. Yang kedua, saya tidak tahu detail karena memang reshuffle ini dilakukan oleh seorang Ramli Rahim. Jadi pola reshuffle-nya bagaimana? Tentu saja Pak Ramli Rahim yang lebih paham apakah beliau memberitahukan atau tidak. Tetapi saya memang sempat diskusi dengan salah seorang teman yang di reshuffle, kemudian teman itu mengatakan bahwa saya merasa tidak puas karena saya tidak dikasih tahu. Tiba-tiba keluar SK reshuffle keempat yang kemudian saya sudah tidak tertera lagi nama saya di sana. Nah, tapi itu saya pikir itu menjadi pembenahan bagi kita. Kalaulah kita memang mengacu kepada presidium yang kolegial, maka Bapak dan Ibu, pola reshuffle juga harus mengacu nanti bagaimana adanya kesepakatan dari teman-teman nanti yang duduk di presidium. Jadi saya pikir itu dan itu harus dibenahi di ADART. Kalau memang kita rasakan yang sekarang ini tidak sesuai, saya pikir itu. Tapi saya melihat begini, Mas Ab dan Mas Kip, yang diangkat oleh ketum di kepengurusan, baik di pengurusan 1 sampai yang terakhir ini yang dipertahankan, itu adalah orang-orang yang saya anggap adalah orang-orang yang berkompeten, yang saya anggap adalah orang-orang yang mampu, yang saya anggap adalah orang-orang yang memiliki jangkauan nasional sehingga dia layak duduk di kepengurusan pusat. Ya termasuk Mas Mustaqim sendiri. Nah, jadi kalaupun kita hari ini mengatakan bahwa teman-teman yang di luar sana, saya juga tidak ingin mendikotomi itu sebenarnya. Jadi teman-teman yang di luar sana apakah lebih bagus daripada teman-teman yang di depan, itu juga saya pikir tidak menjadi sebuah ukuran. Dan saya yakin bahwa teman-teman yang bertahan hari ini adalah mereka juga orang-orang yang bisa kita anggap layak dan berkompeten untuk ada di pusat. Pikir itu. Oke, terima kasih Bapak Khairudin atas jawabannya. Cukup memuaskan ya Bapak Mustaqim ya. Ya, masih ada satu terkait dengan kanal. Oh, oke, silakan. Ya, satu aja ya, ini penting sekali. Oke, siap. Ini terakhir ya Pak ya, terakhir. Oke. Karena hemat saya kanal itu mematikan gerak program di wilayah dan daerah. Oke. Ya, jadi itu. Jadi ke depan saya ingin bagaimana Mas Khairudin itu mengkoordinasi kanal-kanal, ya. Yang kedua kan di BP itu kan ada ketua umum, ada wakil ketua, ada ketua bidang. Nah, bagaimana Mas Khairudin itu membangun garis komando, misalkan ketua 1 nanti mau bidangnya apa, ketua bidang ada anggota ketua bidang, sehingga mereka nanti akan bekerja. Dari yang bekerja itu tidak hanya kanal, kalau kanal yang bekerja ya maka bidang akan mati. Jadi tolong bagaimana Mas Khairudin ke depan untuk mengkoordinasi kanal-kanal yang ada di Ikatan Guru Indonesia, sehingga nanti bidang-bidang baik yang di pusat, di wilayah dan daerah semua bekerja, semua punya program dan tidak dikendalikan oleh pusat secara sentral. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, langsung saja dijawab Pak. Ya. Kalau kita membaca SOP LPMP yang dirumuskan oleh teman-teman di LPMP ini, sebenarnya kita tidak ingin membesarkan kanal melebihi daerah, itu tidak ada. Gini, kanal yang melaksanakan kegiatan di daerah itu harus di daerah. Jika daerah tidak izinkan kanal mengadakan kegiatan, maka kanal boleh diusir dari daerah. Itu satu. Meski kanal pusat sekalipun. Dan kita menginginkan bahwa yang mengundang kanal adalah daerah atau wilayah. Jadi misalnya nih, saya punya kanal Sagu Delta. Saya itu diundang ke Gorontalo. Jadi bukan saya yang minta, tetapi teman-teman di Gorontalo itu melihat kebutuhannya. Oh, kebutuhannya saya harus ada kanal ini melatih teman-teman. Nah, ikatannya adalah Pak Kim, kanal itu tidak melaksanakan pelatihan lepas, tetapi kanal yang hadir dari pusat ke daerah itu mengadakan TOT. Sehingga di daerah-daerah itu ada pembebasan yang tidak mengharuskan lagi founder atau penanggung jawab kanal dari pusat untuk turun ke sana. Jadi daerahlah yang kemudian memainkan peran. Daerahlah yang kemudian mengirimkan pelatih-pelatih yang sudah dilatih oleh kanal untuk ke
sekolah-sekolah atau ke daerah-daerah yang belum terjangkau. Jadi kalau kita baca SOP-nya LPMP seperti itu, Pak. Jadi SOP-nya sudah mengatur bahwa daerah punya kewenangan besar melebihi kanal, dan kanal tidak boleh mengadakan pelatihan di suatu daerah yang tidak memperoleh izin dari IG daerah. Itu SOP-nya. Tetapi kemudian menjadi bebas ketika kanal melaksanakan pelatihan secara online. Nah, ini kan tidak terbendung sebenarnya. Nah, dan kita menganggap bahwa pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh teman-teman kanal secara online itu tidak menggerus kewenangan daerah. Malah saya melihat beberapa kanal, saya apresiasi kanal Satu Sablok juga, teman-teman itu melaksanakan TOT sebagaimana amanah dari LPMP. Karena Pak Holik, Pak Mung itu juga bagian dari LPMP. Jadi mereka paham seperti itu. Nah, jadi kanal-kanal itu melaksanakan TOT yang kemudian, kalau saya lihat Mas Holik sih, itu sangat fokus kepada pengembangan kanal yang kemudian menjadi penambahan anggota yang luar biasa kami melalui Satu Sablok. Itu juga kami lakukan di Sadar Igi kita promosikan Igi, dan alhamdulillah rame teman-teman gitu yang kemudian mengapresiasi dan masuk Igi. Nah, jadi tapi kemudian kita menginginkan teman-teman yang masuk Igi belakangan untuk berkoordinasi dengan ketua Igi daerah. Nah, jadi sebenarnya, dan ini sebenarnya kita harus pertahankan spirit yang ada di SOP LPMP ini harus kita pertahankan. Mungkin Pak Kim, teman-teman Igi daerah itu kita atau banyak dari kita mungkin belum membaca naskah hukum dari SOP LPMP ini. Tapi saya pikir SOP LPMP ini itu sudah cukup mengakomodir pengembangan tinggi di daerah juga bisa dilakukan melalui kanal pelatihan. Dan satu lagi, kita juga mengizinkan kanal-kanal pelatihan di daerah menjadi kanal nasional. Jadi siapa tahu ada aspirasi-aspirasi dari daerah, pengetahuan-pengetahuan, wawasan-wawasan dari daerah A itu bisa dibagi ke daerah B, yang siapa tahu punya sponsor bisa difasilitasi oleh kita. Itu saya pikir pola yang selama ini terbangun. Saya pikir itu Pak Kim. Kalau ada kekurangan. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Harudin. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih juga atas pertanyaan sangat luar biasa dari Pak Mustaqim. Kalau ada pertanyaan lagi simpan dulu Pak, nanti minggu depan kita ketemu lagi dengan narasumber yang lain. Oke, Bapak Harudin, waktu kita sisa sebentar lagi. Jadi ini saya rangkum aja, ada beberapa pertanyaan di chat, tapi intinya sama Bapak, terkait tentang guru honorer. Oke, saya bacakan ini dari Ibu Neni, kemudian dari Ibu Luluk, ini membahas tentang masalah guru honorer seperti yang menjadi program utama juga dari Bapak Harudin. Pertanyaannya seperti ini Bapak, bagaimana upaya Bapak untuk memperjuangkan suara guru honorer, utamanya pengangkatan menjadi ASN, sementara untuk rekrutmen ASN kuotanya itu sangat kecil, tidak sebanding nih dengan lulusan LPTK yang semakin menggunung. Seperti itu. Nah, mungkin itu langsung saja dijawab, Pak. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama gini. Sebenarnya yang menghambat pengangkatan ASN itu juga regulasi tentang jam wajib mengajar guru. Kita paham Bapak dan Ibu, tidak adil rasanya guru PKN itu sama jam mengajarnya dengan guru matematika. Sama-sama 24 jam. Saya guru matematika. Saya guru matematika, Bapak dan Ibu, yang mengajar malah 12 jam karena saya wakil kelas. Tapi kalau misalnya saya bandingkan dengan teman saya guru PKN, guru seni budaya, guru prakarya, itu mereka harus mengajar seluruh kelas di sekolah. Dan itu sangat tidak adil. Karena mereka punya jumlah jam yang sedikit, kan? Punya jumlah jam yang sedikit, kemudian mereka harus mengisi kewajiban 24 jam. Aturan ini harus diperbaiki. Jadi kalau aturan ini diperbaiki, kemudian kita coba menahan dulu untuk tidak ada pengangkatan ASN guru dari tes. Kita coba untuk pengangkatan ASN guru dari segi honorer. Nah, persoalan yang kedua, kemudian distribusi guru. Distribusi guru ini juga jadi masalah.
Karena Bapak dan Ibu sekalian, ada daerah-daerah yang berlebihan guru dan masih banyak daerah-daerah dan sekolah-sekolah yang kekurangan guru. Nah, jadi pada guru honorer juga yang akan diangkat, itu juga harus diberikan komitmen. Bersediakah untuk diangkat menjadi guru tetapi mengabdi pada daerah-daerah yang sulit. Nah, ini juga jadi masalah kita. Nah, jadi yang harus diperbaiki yang pertama Bapak dan Ibu, regulasi kita tentang 24 jam. Kemudian yang kedua juga tentang distribusi guru. Insya Allah kalau ini kelar, dan kemudian kita upayakan audiensi dan sebagainya, insya Allah Bapak dan Ibu setelah terakomodir guru-guru honor menjadi ASN dan kemudian kualitasnya baik dan kemudian LPTK benar-benar menghasilkan kualitas yang baik, dan di depan kita juga bisa mendorong agar pengadaan guru bisa lebih bagus lagi. Dan satu hal yang harus kita pikirkan Bapak dan Ibu sebenarnya. Saya sih tidak melihat bahwa 24 jam itu adalah hal yang baik dalam pengajaran. Bapak dan Ibu bayangkan berapa banyak dosen yang kemudian mereka mengajar sebenarnya tidak juga terlalu banyak jam wajib, tetapi juga mereka mengadakan penelitian pengembangan. Apakah guru tidak boleh memiliki penelitian pengembangan yang kemudian sebenarnya kita penting penelitian pengembangan, bukan hanya ketika abal-abal, tetapi juga ketika yang memang memperbaiki kondisi kelas, memperbaiki kondisi sekolah, memperbaiki kondisi pendidikan. Nah, jadi di guru pun sebenarnya diwajibkan untuk penelitian. Jadi kurangi jam ngajar, kemudian kita juga diberikan jam penelitian yang kemudian kita punya rekomendasi untuk memberikan pendidikan ini ke depan. Bisa pikir kalau pengurangan jam ngajar, insya Allah akan memberikan slot untuk pengangkatan guru-guru, terutama yang diprioritaskan adalah guru honor. Oke, terima kasih Bapak. Karena waktu kita sudah pukul 9:02, jadi itu merupakan pertanyaan terakhir. Jadi sebenarnya masih banyak sih Bapak yang ingin bertanya, tapi Bapak Ibu sekalian simpan saja pertanyaannya, kita akan ketemu lagi nanti minggu depan seperti itu. Bapak Khairuddin, terima kasih atas penyampaiannya yang sangat luar biasa. Sebelum saya tutup, saya berikan kesempatan kepada Bapak sekitar 5 atau 10 menit untuk menyampaikan close statement, pesan-pesan terakhir sebelum acara ini selesai. Silakan Bapak Khairuddin. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah berhadir di ruang diskusi pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada panitia yang sudah mengumpulkan kita untuk saling duduk bersama. Saya, Bapak dan Ibu Khairuddin dari Aceh, insya Allah siap berkolaborasi dengan Bapak dan Ibu seluruh Indonesia untuk memperbaiki karut-marut pendidikan di Indonesia melalui Ikatan Guru Indonesia. Mari sama-sama kita bersinergi, mari sama-sama kita membangun pendidikan Indonesia melalui Ikatan Guru Indonesia. Saya pikir itu, terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Khairuddin. Oke, Bapak Ibu sekalian,